Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hari ini kita akan melakukan acara webinar dengan materi peran Smesco dalam mengembangkan UMKM. Dengan lebih subfokusnya adalah cara mudah mengurus HQ. UMKM naik kelas akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Astika Kasiro dari Smesco. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Komunitas UMKM Naik Kelas. Dan narasumber kedua adalah Bapak Roy Sinaga, juga dari Smesco, juga sebagai Wakil Ketua Bidang Kurasi dan Sertifikasi Komunitas UMKM Naik Kelas. Saya sebagai moderator, Hertanto dari Komisi Tetap Peningkatan Kapasitas Komunitas UMKM Naik Kelas. Untuk itu akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu Astika Kasiro lebih dulu. Ibu Astika adalah seorang kurator yang telah berpengalaman lebih atau selama 28 tahun. Dia memang bergerak di banyak di bidang retail. Dari sekian banyak keahliannya, terutama memang keahlian di dalam kurasi produk, juga konsultasi produk dan pendampingan serta pelatihan. Beliau dari tahun 2009 sampai dengan hari ini sebagai Kepala Bagian Layanan Bisnis, Kepala Bagian Pengembangan Bisnis, Kepala Bagian Retail Bisnis, dan Kepala Bagian Layanan KUMKM. Jadi sangat mumpuni, sangat layak untuk kita belajar kepada Ibu Astika. Yang kedua, nanti kita akan bertemu dengan narasumber Bapak Roy Sinaga, yang mana sampai dengan sekarang dia sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Kurasi UMKM. Jadi Bapak Roy Sinaga yang biasa biasa dipanggil sebagai Bapak Roy ini Kepala Seksi Pendaftaran dan Kurasi UMKM di Smesco Indonesia. Dengan demikian, untuk mempersingkat waktu, saya kira kita akan memulai langsung dari narasumber pertama, yaitu Bu Astika. Kami persilakan Bu Astika. Terima kasih. Terima kasih Pak Hertanto. Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Tadi sudah cukup panjang lebar ya Pak Hertanto yang menjelaskan CV ya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul meskipun dalam Zoom meeting ya. Yang saya hormati Ketua Umum UMKM Naik Kelas, Bapak Raden Teddy atau yang mewakili di sini, Bapak dan Ibu pembina UMKM Naik Kelas dari seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati para pelaku UKM dari seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan memberikan paparan mengenai peranan Smesco. Izinkan saya untuk share screen di sini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Terlihat Bu, ya sudah. Terlihat ya Pak Tanto ya. Oke, di sini peranan Smesco dalam pengembangan UMKM. Ini pasti kaitannya sama UMKM Naik Kelas, sangat erat hubungannya. Oke. Oke, di sini kita sebagai Smesco ini merupakan hanya sebuah branding ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Smesco ini merupakan lembaga negara. Tugas kita sebagai lembaga negara yang merupakan badan layanan umum dari Kementerian Koperasi.
Nah, di dalam Kementerian Koperasi itu ada 2 lembaga negara yang memang mempunyai tugas yang berbeda. Satu namanya LLP KUKM, yaitu Lembaga Layanan Pemasaran KUKM. Satunya lagi lembaga negara, yaitu LPDB, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. Nah, kita sister company nih sama LPDB. Nah, di kementerian ini kita merupakan badan layanan umum yang tentunya pastinya melayani Bapak Ibu semua para pelaku KUKM. Kalau yang lain-lainnya memang di kementerian itu adalah berupa regulasi, kalau kami memang benar-benar langsung touch up ke UKM-nya langsung, di mana tugasnya Smesco atau biasanya untuk formalnya adalah LLP KUKM, kita melaksanakan tugas layanan pemasaran bagi koperasi dan UMKM. Kemudian fungsi-fungsinya kita adalah pelaksanaan layanan informasi pasar. Kalau Bapak dan Ibu para pelaku UKM masuk ke Smesco, Instagramnya Smesco, yaitu Smesco Indonesia, di situ akan terlihat kami memberikan informasi-informasi pasar yang sangat berguna bagi para pelaku UKM, baik pasar di dalam negeri maupun pasar di luar negeri, serta kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dilakukan oleh para pelaku UKM sesuai dengan bidang produksinya masing-masing. Kemudian kami juga sebagai pelaksana layanan sarana pemasaran, kalau Bapak dan Ibu datang ke Smesco, sekarang ini tepatnya di lantai 2, tersedia produk-produk dari seluruh Indonesia. Produk tersebut tidak hanya di display, tapi juga dilakukan penjualan secara retail. Nah, bedanya di sini Smesco dengan penjualan dep store atau mall lainnya, Smesco tidak mengutamakan untuk retail, tapi lebih fokus nanti untuk reseller atau buyer. Jadi kita melaksanakan pemasaran, ya kalau sebagai kata lainnya bahwa Smesco mendisplay produk-produk yang menjadikan contoh atau mock-up dari permintaan-permintaan dari buyer. Tapi kita lebih memang mengutamakan yang produsennya sendiri karena kami juga menerima produk-produk dalam bentuk custom. Jadi kalau misalnya ada buyer yang memang tertarik dengan produk Bapak dan Ibu, mereka punya spek sendiri, kita akan memenuhi spek yang diminta. Jadi kalau dalam Smesco itu display produknya, meskipun produk itu bisa dijual, produk contoh bisa dijual, tapi kita juga memenuhi permintaan-permintaan yang bersifat custom. Kemudian yang ketiga itu kita sebagai layanan promosi pemasaran. Smesco ini mempunyai gedung, di depannya gedung main building itu ada gedung bundar, kalau Bapak dan Ibu kayak gedung topi Spanyol. Di situ kita untuk promosi. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti seluruh binaan dari UKM naik kelas untuk berpromosi di sana, silahkan kita dapat mempergunakan gedung ini untuk pameran, kemudian kita juga bisa melaksanakan program promosi lainnya. Kemudian Smesco juga mempunyai tugas melakukan layanan konsultasi untuk para pelaku UKM. Nah, kami di bagian layanan dengan staf-staf kami bersedia untuk setiap saat di hari kerja, di hari Senin dan sampai dengan Jumat, untuk bisa datang berkonsultasi. Kita akan bedah produk, mana yang sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam retail modern lainnya, atau kita bisa melakukan konsultasi dalam perizinan-perizinan apa yang dibutuhkan untuk produk tersebut. Kemudian tugas berikutnya lagi, Smesco ini sebagai layanan peningkatan keterampilan ya, manajemen skill teknik untuk pemasaran. Nah, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan baik secara offline maupun online. Kami juga memberikan masukan-masukan bagaimana untuk teknik pemasarannya baik secara digital maupun secara manual. Kemudian tugas kita yang terakhirnya adalah sebagai layanan inkubasi pemasaran. Di sini Smesco ini mempunyai 2 aset. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ke Gatot Subroto, ke Jalan Gatot Subroto, itu di Kavling 94 akan ketemu gedung seperti ini. Ini adalah gedung kami yang berfungsi untuk promosi dan pemasaran. Kalau melihat produk-produk yang ada dari seluruh Indonesia, bisa datang ke lantai 2, dari Aceh sampai Papua, 34 provinsi, produknya sudah didisplay di Smesco. Jadi peluang ini sangat besar untuk Bapak Ibu para pelaku UKM yang belum masuk menjadi binaan Smesco, silahkan nanti untuk berkonsultasi dengan kami.
Nah, di main building ini kami mempunyai 17 lantai yang sebagian besar di lantai 6 ke atas itu adalah perkantoran. Kemudian kami mempunyai 3 function hall dan bisa digunakan juga. Jadi kalau Smesco selama ini dikenal, oh ya saya pernah ke Smesco, tapi kita kawinan, gedung kawinan. Memang kita menyediakan 3 function hall yang masing-masing beda kapasitas untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi para pelaku UKM yang mau wedding, mau adakan kegiatan event dan segala macamnya bisa menggunakan function hall ini. Kita namakan gedung utamanya itu adalah yang di gedung utama itu Nareswara, tepatnya di lantai 4, itu ada function hall yang memang memuat kapasitas untuk orangnya itu sekitar 1.000, muat 1.000. Kemudian di gedung kami yang di gedung Bundar ini, di bawahnya itu namanya Exhibition Hall, itu muat sampai 2.500 UMKM. Kemudian di lantai berikutnya lagi, itu Convention Hall, itu muat sampai dengan 5.000 sampai 10.000 orang untuk menampung kapasitas yang ada di sana. Nah, kemudian aset dari Smesco sendiri, kami mempunyai Grand Smesco Hill. Ini lebih tepatnya untuk ruang pelatihan buat para pelaku UKM. Tadinya kita membuat ini menjadi ruang pelatihan. Ya ini sudah diumpamakan sebagai hotel mungkin bintang antara 2 dan 3 ya, untuk kalau dijadikan hotel ini bintang 2 dan 3, di mana kami menyiapkan 72 kamar dan ini digunakan juga untuk ruang-ruang training para pelaku UMKM. Kemudian kami juga di sana juga ada namanya bungalow yang bisa digunakan untuk ruang serbaguna, bukan hanya untuk pelatihan, tapi para pelaku UKM yang memang mau liburan ke puncak untuk susah mendapatkan tempat lainnya, khusus buat UKM atau koperasi lainnya, ini kita berikan harga yang sangat-sangat masuk akal, yang reasonable, pokoknya bisa terjangkau. Bahkan kita sangat fleksibel sekali penggunaan dalam satu kamar itu, mau diisi 3 orang, mau diisi 4 orang, ya itu tergantung nanti dari peserta yang akan menempati Grand Smesco Hill. Nah, tempatnya di mana itu di Jalan Raya Puncak. Masuknya kita di Sate Kadir, samping Sate Kadir. Jadi daerah sebelum kita ke air terjun Cilember, di daerah situ. Nah, ini membuka kesempatan juga apakah nanti akan dilakukan pelatihan, ataukah nanti untuk acara-acara event lainnya, untuk MKN Class, atau dipergunakan juga untuk keluarga, untuk family, khusus buat UMKM harga khusus. Gitu Pak Hertanto. Jadi silahkan nanti kita juga harga-harga khusus buat para pelaku UKM. Kemudian saya masuk ke dalam program unggulan dari Smesco sendiri, di mana untuk program layanan pemasaran kita melalui media kita ada 2, media kita secara offline atau kemudian kita juga mencakup untuk media online. Nah, media online kita banyak sekali menggunakan medsos ya untuk ini, tapi kalau Bapak dan Ibu mau invite untuk medsos kita itu Smesco Indonesia. Kalau websitenya kita itu smesco.go.id. Tapi kalau untuk IG-nya, Twitter-nya itu kita menggunakan Smesco Indonesia. Terus coverage dari kita, program kita sendiri itu ada domestik, ada ke pasar global. Jadi tergantung produk dari Bapak dan Ibu yang akan kita bantu pemasaran. Kemudian kita juga dalam program kita ini, dalam permasalahan-permasalahan yang ada di UMKM, ada permasalahan literasi, kapasitas, kualitas, sama akses pasar. Kemudian Smesco sendiri membentuk ekosistem dari Smesco, di mana kita membuat program-program yang banyak berkolaborasi. Di antaranya adalah Pusat Wastra Nusantara, Explora Fulfillment Center, Smesco Hub Timur, Smesco Labo, Pusat Layanan KUKM, siren.id. Kemudian pendekatan kita semua menggunakan digital, hampir rata-rata yang program-program kita sudah masuk dengan program digital. Digital to reach customer, digital to get customer, digital for back office, digital for data analytic, digital for logistik. Mungkin nanti satu persatu akan kita uraikan. Nah, ini Smesco ini banyak sekali berhubungan atau berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Salah satunya adalah Kimia Farma.
Nah, Kimia Farma ini kita sudah MOU. Kemudian untuk khusus di Kimia Farma, kita membuat MOU-nya benar-benar menguntungkan buat para pelaku UKM. Untuk Kimia Farma, persyaratan UKM yang masuk itu harus BPOM. Dan untuk kategori produknya herbal dan spa. Kimia Farma membuka kesempatan untuk para pelaku UKM dengan outletnya 1.380 outlet di seluruh Indonesia. Jadi silakan nanti bagi para pelaku UKM yang sudah masuk ataupun yang belum masuk, silakan mengajukan produknya khusus untuk herbal dan spa. Kami akan melakukan dua tahapan kurasi. Kurasi pertama akan kami lakukan melalui layanan KUKM, mungkin di bawah saya dan Pak Roy nantinya. Untuk kurasi pertamanya, karena kita akan melihat terutama juga untuk packaging, apakah memang itu cocok untuk kita taruh di Kimia Farma sebagai apotek yang memang sudah nasional, ya, cakupannya nasional. Kemudian kami juga akan periksa juga masalah perizinan, terutama untuk BPOM. Setelah semuanya terkumpul, kita ada batch-batch yang kita buka. Jadi kalau para pelaku UKM bisa cek di Instagram kita, batch kita udah buka batch ketiga dan kita menuju batch keempat untuk masuk. Nah, untuk Kimia Farma ini kesempatan untuk melakukan pemasaran benar-benar sangat meringankan para pelaku UKM. Kenapa saya sampai bilang seperti itu? Karena Kimia Farma itu akan membeli putus produk-produk dari UMKM. Jadi nggak ada lagi sistem konsignasi. Kalau para pelaku UKM masuk sendiri melalui Kimia Farma itu pun sebenarnya bisa. Mereka juga menerima UKM untuk masuk. Tapi bedanya kita masuk sendiri ke Kimia Farma sama masuk ke Smesco gimana gitu kan. Perbedaannya adalah kalau misal masuk sendiri rata-rata Kimia Farma itu melakukan konsignasi dengan para pelaku UKM. Nah, khusus yang masuk melalui Smesco itu Kimia Farma akan melakukan pembelian putus setelah barang diterima 14 hari oleh Kimia Farma. Jadi semua barang yang akan didistribusikan ke seluruh outlet Kimia Farma seluruh Indonesia itu melalui Smesco yang akan mendistribusikan. Jadi UKM kita tidak kenakan biaya, hanya pengiriman produk ke Smesco. Seperti itu. Jadi Smesco yang mengurus semuanya, jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan PO yang dikeluarkan, tinggal kirim barang ke Smesco, kemudian 14 hari setelah barang dikirim, akan dapat langsung ke rekening masing-masing. Jadi semuanya masuk ke rekening UKM dan kami tidak melakukan pemotongan apapun. Kemudian program kita yang kedua ini adalah program Pusat Wastra Nusantara. Lagi-lagi Smesco berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Ini untuk 46 produk wastra seluruh binaan BI di seluruh Indonesia. Dipajang produk-produk wastra yang terbaik-terbaik dari seluruh Indonesia, mungkin penampakannya seperti ini. Produk-produk ini terpilih oleh langsung sama BI. Di display di Smesco, tepatnya di lantai dasar. Kemudian dengan sistem penjualannya, apabila customer datang sudah menggunakan QR code, mereka tinggal scan, kemudian penerimaan penjualan langsung masuk ke UKM. Jadi antara Smesco dan BI hanya sebagai fasilitator, tapi penjualan langsung transaksinya melalui UKM. Langsung kepada UKM penjualnya. Apabila barangnya terjual habis, kita akan order kembali. Next, nah ini juga untuk kita kolaborasi lagi. Smesco kolaborasi dengan Bank BNI. Bank BNI tepatnya juga tetap di lantai dasar. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk ke lantai dasar, masuk pintu utama langsung di kiri itu ada namanya Espora. Nah, Espora ini memang diperuntukkan buat UKM-UKM kita yang sudah untuk ekspor. Jadi membantu meningkatkan kapasitas ekspor. Apabila nanti dari UKM ada yang memang sudah dapat order, kemudian merasa kesulitan dalam pembiayaan, atau misal pelatihan apa yang dibutuhkan, atau perizinan apa yang dibutuhkan untuk ekspor, bisa dibantu sama Espora ini. Jadi tergabung di dalam BNI Espora dan tetap di bawah naungan Smesco. Nah, ini dilakukan apabila tergabung dengan BNI Espora ini adalah membentuk suatu ekosistem ekspor sehingga
apapun nanti dilakukan business matching akan didampingi oleh BNI sendiri. Kemudian bisa juga dilakukan pelatihan online maupun offline oleh BNI, sehingga apapun yang dibutuhkan para pelaku UKM, baik kapasitas produksi maupun pembiayaan bisa disandingkan dengan BNI. Kemudian kami juga membangun Smesco Hub Timur, karena beberapa kendala dari, ini kebetulan fotonya hitam putih ya, sebenarnya cantik sekali di seberang persis Grand Hyatt yang di Nusa Dua, dengan kondisi 800 meter persegi, kami melakukan juga penjualan-penjualan produk, promosi-promosi juga di Bali. Kemudian ini lebih ditujukan untuk investment hub showroom. Jadi disupport yang melakukan pembinaan di sana kita dengan BEN, Bali Based Entrepreneur Network. Jadi bisa dibantu apabila kesulitan-kesulitan dalam investasi. Smesco Hub Timur ini memang ditujukan buat provinsi-provinsi yang berada di Indonesia Timur. Jadi kalau kita lihat provinsi yang berada di Indonesia Timur ada 13 provinsi, sehingga kalau provinsi yang terjauh mengirimkan produknya ke Jakarta, ke Smesco, itu kejauhan. Sehingga kami menampung semua produk-produk terbaik yang dipertemukan dengan buyer itu di Bali, karena potensi-potensi buyer itu sebagian besar itu adalah di Bali. Nah, ini program baru kita saat ini, kita namakan Cloud Kitchen Hub. Nah, ini sangat berguna sekali buat para pelaku UKM, terutama untuk makanan dan minuman. Di sini kita memperpanjang umur produk. Jadi lifetime dari produk UKM itu rata-rata kalau mereka datang ke kita, terus kita lakukan kurasi, mereka rata-rata mempunyai lifetime untuk expired date dari produk tersebut terlalu singkat, terutama untuk produk minuman. Kita banyak sekali produk-produk minuman yang memang khas-khasnya Indonesia. Kita ambil contoh misalnya minuman jus pala. Dari UKM kita yang sudah mengajukan sampel ke kita, gitu kan, rata-rata maksimum sekali untuk expirednya itu 2 minggu. Nah, tentunya kalau misalnya produknya ditaruh di Smesco dan itu menjadi sampel produk, kemudian tidak laku, itu akan sangat merugikan para pelaku UKM. Kemudian kita lihat lagi misalnya kayak di Jambi ya, itu ada jeruk kunci. Nah, itu juga meskipun lebih agak lama, bisa 1 bulan, tapi tetap itu akan susah untuk dilakukan pengembangan akses pasarnya. Kemudian kita juga mempunyai makanan-makanan dari seluruh Indonesia, terutama untuk makanan-makanan dari Indonesia, Aceh sampai Papua itu sangat kaya sekali dengan makanan-makanan tradisionalnya. Kita sebut misalnya dari Aceh, ya misalnya mie Aceh. Masuk lagi ada ayam bakar, ada sate, ada segala macam yang memang pastinya baik diaspora yang tinggal di luar negeri maupun orang-orang asing yang juga pengen menikmati makanan Indonesia. Nah, inilah dihadirkannya Cloud Kitchen ini yang di-manage oleh SkyEat. SkyEat juga berada di Semarang. Itu kita membuat dapur bersama di Smesco, tepatnya di Promenade, penghubung lantai dasar gedung main building-nya sama gedung bundar. Jadi di situ ada nama SkyEat. Itu bisa digunakan sama para pelaku UKM untuk dapur bersama. Kemudian sudah pasti untuk kesulitan dari para pelaku UKM untuk mendapatkan izin BPOM. Selama ini kesulitan BPOM adalah mereka lama untuk proses CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Mereka kesulitan kebersihan dapurnya, kemudian peralatannya nggak higienis, segala macam. Nah, kalau untuk menggunakan dapur Cloud Kitchen ini di Smesco, sudah pasti di CPPOB-nya itu separuh perjalanan dari untuk mengurus BPOM-nya udah diselesaikan oleh Smesco. Jadi silakan menggunakan dapur bersama nantinya. Kemudian kita menggunakan sistem di sini menggunakan retot mesin. Memang cukup investasi yang cukup besar kami lakukan untuk mempermudah para pelaku UKM untuk memperpanjang umur barang. Jadi kalau sudah menggunakan mesin retot yang kami siapkan di Cloud Kitchen ini, umur barangnya
khusus untuk makanan kami sudah sebelumnya 1 tahun sebelumnya kami sudah melakukan uji coba. Misalnya ayam bakar yang diproduksi oleh para pelaku UKM, kalau ayam bakar paling kita taruh di luar besoknya udah basi, udah busuk ya. Tapi ini menggunakan pemanasan yang memang sudah teknologi tinggi dihasilkan oleh mesin retotnya, itu bisa tahan di suhu luar. Di suhu luar itu 1 tahun tidak di dalam kulkas atau dimanapun. Dan ini sangat berguna sekali buat makanan-makanan yang bersifat frozen. Selama ini makanan frozen pun kalau kita taruh di frozen paling ini tuh 3 bulan itu udah berubah rasa ya. Meskipun masih bisa dikonsumsi tapi udah berubah rasa. Tapi kalau kita sudah menggunakan mesin retot kita yang di Cloud Kitchen ini, ayam bakar yang kita beli kemudian kita press menggunakan retot yang di Smesco, suhu luar taruh di atas meja makan kita aja setahun itu rasanya tidak berubah, dan kami sudah melakukan uji coba itu 1 tahun yang lalu, sehingga kami menghadirkan mesin retot ini dan manfaatnya sangat besar sekali buat para pelaku UKM karena makanan dan minuman dari seluruh Indonesia ini memang terkenal sangat enak tapi bermasalah masa expired date-nya. Ini baru kita launching kemarin itu di bulan Februari, tapi sudah banyak sekali UKM-UKM kita yang tergabung dengan mesin retot ini. Bukan hanya dibantu untuk retot, tapi dibantu juga untuk mendistribusikan karena SkyEat juga sudah punya jaringan baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Oh ternyata menggunakan itu kita lumayan mahal nih ganti packing. Karena kita sudah menggunakan, kenapa saya bisa menjamin kita yang terbaik, karena kita sudah menggunakan 14 layer untuk membunuh bakteri di sana. Nah, memang ada beberapa teknologi juga untuk menyimpan makanan lebih awet, seperti kita biasa menggunakan kaleng ya, makanan kaleng itu juga bisa bikin awet, tapi berdasarkan analisa yang sudah kami lakukan, kami juga belajar dari para pelaku UKM juga, ternyata makanan-makanan yang kaleng yang kita bisa ekspor keluar, pertama beratnya si kaleng tersebut. Tapi kalau menggunakan untuk retot kita cukup pakai standing pouch dan itu lebih ringan dan lebih banyak manfaatnya. Jadi buat para pelaku UKM yang memang bergerak di bidang makanan dan minuman, kalau minuman disarankan mungkin contohnya misalnya seperti kita minum teh botol yang sudah dalam kemasan itu ya kertas gitu, tapi kita akan membuat masa expired dari minuman tersebut di atas 1 tahun. Begitupun dengan makanan, jadi macam-macam untuk kemasan nanti disarankan tergantung produk Bapak dan Ibu makanannya seperti apa, karena kita juga ada tenaga-tenaga ahli di sana yang akan memberikan saran dan memberikan juga masukan, misalnya makanan ini standarnya harus ditingkatkan karena kurang ini, kurang itu. Karena mereka lebih berpengalaman, mereka menerima masukan-masukan dari pasar-pasar yang menerima makanan tersebut, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi di sana ada tenaga ahlinya juga gitu. Jadi diberikan itu dulu, dikonsultasi dulu, sifatnya konsultasi, kemudian diberikan masukan, dilakukan perbaikan, kemudian baru kita melakukan retot mesin. Jadi bukan hanya meretot, tapi si SkyEat juga membantu pemasaran produk-produk para pelaku UKM. Oke, ini lebih kurang bentuk mesinnya, memang besar sekali, terutama mengemas untuk makan-makan siap saji gitu kan. Jadi lebih standing pouch. Nah, banyak sekali misalnya mau bikin nasi uduk, hidang-hidang pasta, yang saat ini yang belum bisa dilakukan sama retot adalah makanan-makanan yang mengandung gula dan tepung yang berlebih. Itu yang saat ini yang belum bisa diproses. Bukan nggak bisa diproses, bisa diproses, tapi untuk ketahanan masih di bawah 1 tahun. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita juga fasilitas apa yang diberikan oleh Smesco lagi, di Smesco ini kita juga di basement 1 ada Smesco Labo. Bukan hanya memproduksi seperti yang sudah batik dan segala macam itu sudah umum, tapi kami kalau di bawah itu kita ada feature mobility. Mungkin kalau para pelaku UKM bisa yang bergerak di bidang perbengkelan, silahkan nanti diskusi di sana dengan elders ya.
Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu juga punya kendaraan-kendaraan yang sudah lama, saya udah bosan nih sama motor saya mau diganti sama listrik gitu kan, itu bisa dilakukan dan harganya bisa di-compare dengan manapun. Untuk yang berada di Smesco itu sangat murah sekali. Jadi bisa diskusi juga yang bergerak di bengkel, kendaraan, bisa diskusi di sana, bukan hanya membantu untuk merubah bentuk. Sorry, low bit. Lari ke sini. Sorry, ini gangguan dikit. Low bit. Oke, saya lanjutkan ya. Di Smesco Labo ini beberapa aktivitas bisa dilakukan, termasuk untuk melakukan mobility, bisa berupa food, bisa juga nanti kita lab untuk beberapa fashion yang bentuknya seperti apa yang diinginkan. Dan kami juga akan menghadirkan para narasumber yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi Smesco Labo ini memang diperuntukkan buat para pelaku UKM yang memang membutuhkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah program kami Pavilion Provinsi. Saat ini koordinasi Pavilion Provinsi kami dengan dinas seluruh Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia. Seperti yang terlihat nanti di lantai 2, bahwa produk-produk yang tersedia di lantai 2 ini adalah produk-produk kerjasama kami dengan Dinas Koperasi dan UKM dari seluruh Indonesia. Sebentar saya mau ini dulu, cobain dulu. Ini agak lobet. Nah, produk-produk yang masuk ke Pavilion Provinsi ini bisa melalui dinas, bisa melalui UKM langsung yang datang ke Smesco. Jadi tentunya melalui kurasi-kurasi yang kami akan memberikan masukan-masukan juga kepada para pelaku UKM. Bukan berarti misalnya produknya kurang bagus kemudian langsung ditolak, tapi kami memberikan masukan untuk dapat didisplay di Pavilion Provinsi. Kemudian ini hanya sekilas, kalau misalnya Bapak dan Ibu para pelaku UKM mau taruh produk di Smesco, ini masih global sekali, yang pastinya nanti kalau misalnya produknya memang masuk, kita hanya menerima untuk batik ini hanya menerima 2 jenis batik, yaitu cap dan tulis. Jadi kalau produksinya itu berupa batik printing, kita tidak bisa terima. Jadi semua yang ada unsur pemberdayaan yang bisa masuk ke Smesco. Kemudian pastinya kalau untuk batik kita untuk bantu pemasarannya, yang kita lihat pertama kali adalah kualitas bahan yang digunakan. Contohnya salah satu misalnya untuk untuk katun ya. Jadi kita akan menerima batik kalau untuk katun yang selevelnya dengan primissima. Jadi memang kita ada standar khusus, mungkin itu lebih tepatnya kita akan meraba produk tersebut, apakah memang sesuai dengan kualitas. Karena kita membantu pemasaran, tadi saya sudah sebutkan, pemasaran kita tidak hanya di pasar lokal, tapi kita juga ke pasar global. Tentunya kualitas ini yang nomor 1 yang kita utamakan. Kemudian motif, kita juga meskipun semua di seluruh Indonesia ini mempunyai motif pakemnya masing-masing gitu kan, tapi kami pasti juga akan memilih motif ini yang cukup menarik buat customer, karena percuma juga nanti para pelaku UKM taruh produknya yang kami udah melalui pengalaman yang cukup panjang, kami mendengar masukan dari para pembeli atau customer kita baik di dalam maupun di luar, batik yang mereka inginkan seperti apa, dan berdasarkan juga hasil penjualan yang selama ini kami lihat kecenderungan customer itu yang mana. Bukan berarti oh ini laku kok di tempat saya tapi kok di Smesco nggak diterima ya gitu kan. Kami mengambil produk-produk yang kira-kira memang laku dan diminati. Kemudian pewarnaannya juga merata dan rapi, bukan berarti untuk gara-gara batik tulis ada yang malamnya sampai keluar-keluar gitu, kami memang akan rada teliti untuk masuk produk tersebut. Kemudian finishingnya halus-halus. Harga, kembali untuk harga, hampir semua kategori produk untuk harga di Smesco, kenapa
kalau customer datang, pasti mereka takjub juga melihat harga yang begitu sangat murahnya dibandingkan harga yang dibandingkan toko kompetitor lainnya. Kita nggak sebut brand, tapi mungkin kalau dilihat batik yang dijual Smesco, batik sudah berupa batik tulis, tapi kok harganya murah nih, beneran tulis apa enggak? Nah, selama ini dari awalnya Smesco tidak ada bagi hasil sama sekali, tapi merupakan kebijakan dari pimpinan dari Smesco per 1 Juli 2023 kita mengambil bagi hasil untuk para pelaku UKM setelah pajak. Jadi kita akan kenakan harga tetap ditetapkan sama UKM, kami mengambil ininya di bawah 20%, pastinya di bawah 20%. Jadi kita juga mengajarkan para pelaku UKM untuk dapat melakukan penjualan dengan sistem konsignasi. Nah, jadi harus pintar-pintar untuk menetapkan harga jualnya, karena kita maunya jual harga grosir. Karena satu persatu harganya kita tadi saya sudah sebutkan bahwa Smesco tidak mengutamakan retail, tapi kita mengutamakan nanti untuk reseller atau buyer. Jadi kalau untuk menetapkan harga, kita lebih cenderung untuk harga yang bersifatnya promosi. Kemudian para pelaku UKM yang berupa craft, lagi-lagi saya sebutkan itu harus ada unsur pemberdayaan, harus ada kerajinan tangan di dalamnya, harus ada unsur handmade-nya. Nah, produknya harus kreatif, ini typo nih, kreatif ya, produknya harus kreatif, inovatif, unik, kemudian finishingnya halus, halusnya ada pengertian kalau buyer datang ke Smesco itu biasanya mereka masukkan tangannya, kemudian tergores atau tidak, atau melukai, misalnya bikin anyaman atau bikin keranjang-keranjang, biasanya si buyer itu langsung masukin tangannya kalau mereka mau belanja gitu. Nah, itu sangat kita lihat di craft ini itu yang paling utama. Kemudian kalau dilakukan pewarnaan kembali lagi itu rata dan rapi. Kemudian harga produk harus diperhatikan dengan kompetitor lainnya. Oke, kalau untuk makanan kering ada 3 yang kita lihat. Kita lihat kemasannya, terutama kemasan. Kalau makanan kering ini terutama kita lihat kemasannya. Kemudian adalah kelengkapan produknya. Tadi perizinan tadi ya, kalau misalnya di kemasan itu harus ada ini. Nah, kemudian rasa. Tapi khusus untuk makanan kering ini kita belum mengutamakan BPOM. Khusus yang mau ditaruh di Smesco dulu yang kita bantu pemasarannya minimal itu PIRT. Jadi kalau PIRT udah ada, seperti standar lainnya dengan retail modern lainnya di tempat lain juga sama standarnya untuk makanan kering itu pasti standarnya PIRT. Nah, minimal ada PIRT berarti sudah ada keamanan pangan untuk dikonsumsi sama konsumen gitu. Jadi udah ada rasa aman untuk mengkonsumsinya. Kemudian rasa pastinya kita juga agak sensitif untuk rasa karena tadi kita sebutkan untuk ke pasar global dan untuk ke pasar lokal sendiri, di pasar kita kan udah penjualan di Smesco udah bersifatnya nasional. Tentunya rasa-rasa yang dimiliki oleh para pelaku UKM di daerah harus menyesuaikan dengan tingkatnya nasional atau pasar global. Misalnya kita ambil contoh, salah satu contoh, beberapa makanan yang berada di Jawa Barat yang sudah sering kali memberikan sampel kepada kami itu rata-rata menggunakan mecin dan rasa-rasa. Kalau mereka sudah bilang, oh kita nggak pakai mecin, kita cuma pakai perasa-perasa lainnya. Padahal itu sama juga sama rasa mecin. Nah, itu terlalu terasa. Jadi kalau mereka taruh mecinnya di produk-produk makanan kering gitu, terkadang makanan, misalnya kita contoh salah satu keripik pisang. Keripik pisang dikasih rasa-rasa, dikasih kalau kita istilahnya mecin, itu kadang-kadang rasa pisangnya itu hilang gitu, hilang. Malah yang dominan itu adalah rasa mecinnya. Makanya kenapa kita selalu bilang kalau untuk makanan, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita buka ya, ada sampel yang dibuka yang akan kita rasain dulu gitu kan sebelum ditaruh di Smesco. Karena kalau ditaruh Smesco mereka sudah mencoba makanan itu nggak enak, kemudian mereka tidak akan balik lagi untuk melakukan pembelian. Jadi memang kita berdasarkan pengalaman di lapangan, mendengar langsung dari customer seperti apa, ya kita menyesuaikan kepada para pelaku UKM. Jadi kalau nanti di tempatnya masing-masing, misalnya kalau di Sumatera itu kan cenderungnya pedas benar-benar pedas. Kadang-kadang nggak bisa sanggup untuk orang Jawa untuk makan produk-produk yang berada di Sumatera seperti itu. Jadi kita akan menyesuaikan nanti para pelaku UKM yang sudah terbiasa dengan produk-produk yang rasa-rasanya lebih dominan untuk rasa-rasa di daerahnya masing-masing, kita akan sesuaikan nantinya kalau yang ditaruh di Smesco.
Nah, itu harus ada sampel yang kita buka bersama. Nah, tahapannya untuk menjadi mitra Smesco agar kita bantu untuk pemasarannya tidak rumit, kita hanya melalui tahapan yang benar-benar simpel. Produk kita lolos kurasi, yang pasti. Kalau belum lolos kurasi, kita pasti memberikan masukan kurang di mananya, apa yang mesti diperbaiki, kemudian bisa datang kembali. Kemudian mengisi formulir pendaftaran. Mengisi formulir itu harus terdaftar dulu di data.ukm.smesco.go.id. Kemudian baru kita memberikan formulir. Setelah mereka terdaftar, sudah kita cek dulu sudah terdaftar, baru kita memberikan formulir keikutsertaan. Kemudian kita ada formulir untuk serah terima stok. Kemudian hasil penjualannya sifatnya adalah konsignasi, berarti penjualannya dibayarkan tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau penjualan kita masuk produknya terjual tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli, kita akan membayarkan di tanggal 10 Agustus. Nah, itu hanya untuk produk-produk yang laku saja gitu. Jadi kita tidak melakukan pembelian putus ya, tapi sifatnya konsignasi, produk yang laku kita bayar tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian kita juga melakukan retur untuk produk-produk yang slow moving. Jadi kita retur, kemudian diganti barang baru lagi. Kita beberapa kali kita akan evaluasi terus produknya. Kemudian produk harus berputar terus. Jadi para pelaku UKM siap untuk kita nanti melakukan pengembalian produk. Kita kembalikan yang berada di luar kota, kita menggunakan JNE. Kemudian untuk syarat wajibnya menjadi mitra Smesco ini cuma 3, simple. Punya KTP, punya NPWP, punya rekening tabungan, karena sifatnya nanti kita transfer, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal lainnya memang mesti kita diskusikan, atau misalnya ini bisa melalui chat di layanan, kita membuka layanan untuk para pelaku UKM ini selama jam kerja dari Senin sampai Jumat. Kalau masuk ke website kita, smesco.go.id, di situ ada layanan buat WA, WhatsApp, kemudian kita ada juga live chat. Jadi UKM yang berada di bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia bisa akses kepada kami untuk menanyakan apapun mengenai UKM, kami akan jawab di layanan chat tersebut. Kemudian kami juga yang terakhir program kami yang berdiri dari tahun 2022 sampai sekarang ini, kami membuka layanan juga untuk membantu UKM melaksanakan perizinan satu pintu di bawah Smesco. Jadi kami juga melakukan pelayanan untuk membuatkan NIB, meskipun NIB ini adalah sifatnya online, bisa masing-masing UKM langsung membuat dari BKPM, tapi banyak sekali ibu-ibu, terutama kan pelaku UKM rata-rata sih ibu-ibu yang memang agak kesulitan, kami bisa bantu. Silahkan nanti chat kami akan bantu untuk membuat NIB. Begitupun membuat Haki, kami punya aplikasi khusus yang diberikan oleh Kemenkumham. Nanti Pak Roy lebih detail untuk menjelaskan. Kemudian kami juga membuat halal ya, untuk pendaftaran halal ke Smesco itu lebih cepat daripada yang lain-lainnya. Kemudian kami juga melakukan pelayanan untuk pembuatan izin BPOM. Nah, pelayanan dari Smesco ini tidak hanya tidak mempermurah, tapi kita mempermudah, mempercepat dan mempermudah UKM untuk mengurus perizinan. Jadi tidak usah ke sana ke sini gitu kan, tapi satu pintu, dan kami siap untuk melakukan pelayanan kepada pelaku UKM dari Senin sampai Jumat di hari kerja jam 9 sampai jam 4 sore. Demikian penjelasannya, mungkin saya serahkan kembali ke Pak Herranto ya untuk sebagai moderator. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ini Bu presentasinya. Kita dengerin dulu, kita saksikan dulu video Smesco. Nama saya Leonardo Sabrata, saya Direktur Utama Smesco Indonesia, sebuah BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Kita adalah sebuah lembaga layanan pemasaran yang tugasnya, tupoksinya adalah memasarkan produk-produk UMKM di Indonesia.
kita ditunjang dengan adanya keberadaan LPDB sebagai sister company kita, dan tentunya kita di bawah bimbingan Kementerian Koperasi dan UMKM dan juga Kementerian Keuangan. Kita ingin membawa program-program kita ini lebih ke ranah digitalisasi, memberdayakan UMKM supaya bisa naik kelas. Untuk mencapai titik yang kita inginkan, kita sudah membentuk sebuah semangat baru di Smesco dengan logo baru yang mirip dengan dua tangan yang sedang berjabat. S itu kita bagi menjadi 3S. Jadi semangatnya ini adalah sinergi, sosial, dan solidaritas. Program di Smesco ini kita balut dalam satu payung yang kita namakan Spark. Spark itu meliputi dua bagian yang besar. Jadi pertama itu kita bagi dulu dari mulai database mapping dan juga proses onboarding. Nah, di situ kita bikin program, ada Spark Track, ada kakak asuh UMKM, ada pelatihan e-brosur, yang semua tujuannya adalah bagaimana kita bisa memetakan kekuatan-kekuatan daripada UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara data yang dikeluarkan secara resmi dari pemerintah itu 64 juta UMKM. Secara klasifikasi, ultra mikro itu per tahun revenue-nya itu sampai dengan 50 juta. Kemudian kita naik ke mikro itu sampai dengan 300 juta, kecil itu sampai dengan 5 miliar, menengah itu sampai dengan 50 miliar. Treatment daripada kita harus dibagi mungkin menjadi dua, yang ini mungkin lebih low touch, yang ini harus high touch. Ini harus bisa dilakukan secara fokus agar UMKM bisa naik kelas. Dari Smesco Indonesia, saya berharap kita bersama-sama bisa membuat UMKM naik kelas dan juga koperasi keren dengan bantuan dari teman-teman semua stakeholders yang tergabung di semua instansi, kementerian, dan juga swasta, bersama-sama bersinergi, sosial, dan bersolidaritas untuk membantu UMKM Indonesia. Oke, saya kira untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi kedua, yaitu dari Bapak Roy, yang mana Bapak Roy ini sebagai Kepala Seksi Pendaftaran dan Kurasi UKM di Smesco Indonesia. Jadi kami mohon kepada Pak Roy bisa mempersiapkan dan langsung dipersilakan Pak Roy, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Herantanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas UKM Naik Kelas, Bapak Raden Teddy, atau yang mewakili, Bapak Ibu pengurus komunitas UMKM Naik Kelas seluruh Indonesia, dan juga Bapak Ibu komunitas, Bapak Ibu UKM Naik Kelas yang dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, boleh Pak, materinya di share screen Pak. Oke Pak, sebentar. Ya, Pak. Terlihat Pak Roy? Baik, ya terlihat Pak. Baik, terima kasih juga Bu Astika tadi yang sudah sedikit membuka apa itu program-program Smesco. Bapak Ibu, kami sampaikan sesuai yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Astika, yang merupakan adalah atasan saya di Smesco. Di bagian layanan UKM, kami mempunyai beberapa layanan untuk kemudahan bagi UKM, legalitas. Nah, seperti yang sekarang ini adalah sertifikasi merek, yang kedua itu adalah untuk pendaftaran NIB, nah yang ketiga ada sertifikasi halal, dan yang keempat ada BPOM. Nah, saya hari ini mau menjelaskan, kali ini menjelaskan mengenai merek ya Bu. Merek itu sangat penting. Next Pak. Sangat penting, di mana bagaimana untuk perizinan bagi UKM.
juga untuk rebranding daripada UKM tersebut. Gitu. Nah, kami di sini memberikan kemudahan, membantu proses cepatnya, dikarenakan kami sudah mempunyai akun yang diberikan oleh Kementerian Hukum HAM. Jadi kami sangat gampang lah untuk mendaftarkan Bapak Ibu mereknya. Di satu sisi Bapak Ibu boleh konsultasi dengan kami. Jadi apabila mereknya nanti mau didaftarkan, kami akan cek dulu mereknya apakah aman untuk didaftarkan atau tidak. Nah, kadang-kadang banyak UKM setelah itu mendaftar tetapi mereknya ditolak karena ada beberapa persyaratan kenapa merek itu ditolak gitu. Nah, ini yang pertama mungkin merek tersebut sudah digunakan oleh orang lain. Yang kedua pelafalannya masih sama dan sebagainya. Nah, di sini kami juga membantu para UKM Indonesia terutama nanti untuk komunitas UNK untuk kami bantu dari segi layanan legalitas. Yang pertama itu merek, terus yang kedua nanti NIB, yang ketiga halal, dan yang keempat adalah BPOM. Untuk next Pak, selanjutnya Pak. Ya, nah next Pak, lanjut Pak tadi ini. Nah, terus lanjut Pak. Ya, oke. Nah, di sini merek dagang itu sangat penting buat Bapak Ibu ya. Jadi apabila merek kita sudah dilindungi secara hukum, mungkin orang lain tidak akan mengambil merek kita. Nah, kadang-kadang kalau selama ini banyak UKM yang konsultasi ke saya, ternyata mereka kalah cepat dengan mereknya yang sudah didaftarkan oleh orang lain. Karena pemikirannya lebih mementingkan pemasaran dulu gitu. Ya boleh-boleh saja sih Bapak Ibu ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan, kenapa saya menyarankan untuk lebih cepat mendaftarkan merek Bapak Ibu. Nah, next Pak, lanjut Pak. Nah, tadi ini udah, jadi selain melindungi, terus sebagai aset, terus meningkatkan akses pemasaran, juga meningkatkan nilai tambah jual produk. Ini kegunaan dari merek atau manfaatnya. Lanjut Pak. Nah, ini yang saya bilang tadi, apa sih topik hari ini kan cara mudah mengurus ataupun daftarkan merek. Jadi ini saya sudah buatkan bagaimana mendaftarkan merek melalui Smesco langsung ke saya gitu loh. Jadi tidak perlu ke sini tapi langsung ke saya. Jadi saya langsung kita proses. Nah, yang pertama itu data pemohon. Data pemohon itu ada nama UKM, nama merek ya, terus nama pemilik, alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lagi ketika Bapak Ibu mau WA ke saya. Nah, yang kedua tentunya merek ataupun logo, etiket merek yang harus didaftarkan. Nah, mengenai logo ini sebenarnya banyak UKM itu kurang pengertian ya kalau saya bilang ya. Di mana logo itu kadang-kadang ditambahkan kata-kata yang lain gitu loh. Misalkan sebenarnya nama mereknya dia itu ABC, tapi di logonya dibuatkan ABC by Roy gitu loh misalnya. Sebenarnya nggak boleh, nanti berubah nama mereknya menjadi ABC by Roy. Jadi harus sama nama merek dengan tulisan di logo. Kalaupun ada tambahan lukisan ataupun tambahan gambar itu boleh. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga surat rekomendasi mitra binaan dari Dinas Koperasi dan UKM atau Disperindak atau juga dari Kementerian Koperasi UKM. Nah, di sini kadang-kadang mungkin teman-teman Bapak Ibu UKM di daerah ataupun mengalami kesulitan ya untuk mengurus surat rekomendasi, kami bisa bantu dengan menerbitkan surat rekomendasi mitra binaan dari Smesco atau Kementerian Koperasi UKM. Nah, yang keempat, surat pernyataan UKM atau pemohon bermaterai. Nah, ini ada contohnya di Google, atau nanti ketika konsultasi ke saya akan kirimkan juga. Nah, yang kelima, tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu
Cukup tanda tangan aja di kertas putih, terus foto kirim ke saya. Next, Pak. Nah, ini tadi yang data pemohon, tadi sudah saya jelaskan. Lanjut, Pak. Nah, ini tadi contoh surat rekomendasi dan surat pernyataannya. Next, Pak. Ya. Nah, untuk merek Bapak Ibu, apakah sudah digunakan oleh orang lain? Bapak Ibu boleh mencek secara langsung online di Google dengan link berikut ya. Kelas produk, cek merek yang sudah terdaftar. Ataupun di link ini, pdki Indonesia.dgp.go.id. Atau nanti mungkin tinggal di googling aja cara merek, cek merek yang sudah terdaftar. Nah, yang kedua, yang dimana tadi data pemohon itu dibutuhkan juga kelas produk atau kelas merek. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek langsung secara online juga di googling dengan kelas produk atau kelas merek. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menghafal linknya, nanti tinggal googling aja kelas merek. Next, Pak. Nah, proses pendaftaran haki ataupun hak merek itu sangat gampang lah. Ya, maksudnya tinggal konsultasi atau kontak via Japri ke saya, via WA, karena semua nanti kan dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya akan dikirimkan melalui WA ke saya, dan saya langsung proses, mulai dari filingnya, terus kekurangan-kekurangan berkas pengecekannya, terus nanti lanjut surat rekomendasi, nanti akan didaftarkan, lalu kita buatkan kode billing atau kode pembayaran. Nah, kode pembayaran ini adalah semacam kode virtual account. Nah, pembayaran ini langsung dilakukan oleh si pemohon kepada Dirjen Haki, bukan ke Smesco ataupun ke saya gitu loh. Jadi pembayaran langsung ke sana, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, ini tadi alurnya saya sebutkan tadi. Setelah melakukan pembayaran, kami akan lanjutkan proses pendaftarannya. Nah, nanti setelah proses pendaftarannya akan terbit draftnya. Jadi draft ini akan kami berikan ke Ibu, Bapak Ibu yang pemohon untuk mendaftarkan hak mereknya. Nanti akan dicek satu-satu apakah sudah benar data-data yang sudah kami isi sesuai data yang Bapak Ibu berikan. Nanti kalau sudah oke, kami akan lanjutkan di proses finishkan atau selesaikan. Nah, setelah diproses selesaikan, Bapak Ibu akan menerima bukti daftar permohonan merek Bapak Ibu. Nah, bukti daftar ini akan ada stempel dari Dirjen Haki, jadi resmi. Dan itu kami berikan semuanya itu melalui online ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu datang ke Smesco, atau kalau mau datang ke Smesco juga boleh datang. Kalau memang waktunya luang bisa datang ke Smesco, atau tidak bisa datang juga bisa melalui WA ke saya. Next, Pak. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu kan banyak yang nanya di chatting, Pak, berapa sih biaya daftar untuk pendaftaran merek atau merek dagang atau merek jasa. Nah, sesuai yang tertera di Dirjen Haki, Bapak Ibu untuk UKM itu biayanya sebesar 500.000 per kelas. Jadi Bapak Ibu itu langsung pembayarannya ke Dirjen Haki, bukan ke Smesco ataupun ke saya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu jika perusahaan besar itu sudah masuk kategori umum, nanti pembayarannya 1,8 per kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek ini biaya merek ini langsung di website resmi Dirjen Haki atau djip.go.id. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau mungkin lihat di media-media sosial, tarif untuk pendaftaran merek itu beda-beda ya, maksudnya di atas 500.000 pasti, karena ada jasa konsultan yang diberikan, makanya bisa sampai harganya, kalau saya lihat itu pasarannya ada sekitar 3 juta atau 4,5 juta lah di luar sana. Nah, di kita ini kita tidak memberikan atau membebankan biaya konsultan pendaftaran merek, jadi hanya UKM itu dibebankan dengan biaya 500.000 yang memang disetorkan ataupun ditransfer ataupun dibayarkan kepada Dirjen Haki. Jadi free jasanya, free untuk pendaftarannya, hanya biaya pendaftaran ke merek aja. Next, Pak, lanjut, Pak. Nah, berapa lama merek terdaftar? Jadi sesuai dengan undang-undangnya ya nomor 28 tahun 2018 tentang merek dan indikasi grafis. Merek itu terdaftar setelah diterima itu 10 tahun.
Jadi 10 tahun masa perlindungan hukumnya kepada merek Bapak Ibu. Nah, proses pendaftaran itu sebenarnya kalau berkas-berkasnya sudah komplit, pendaftaran merek itu tidak lama, mungkin 1 jam 2 jam sudah akan keluar bukti daftarnya. Nah, nanti setelah itu di bulan pertama akan dilakukan pemeriksaan berkas-berkasnya oleh Dirjen HKI. Di bulan kedua pemeriksaan lagi sampai 10 bulan. Nah, paling cepat pendaftaran merek itu biasanya 10 bulan ya, 10 bulan. Jadi normalnya bisa 1 tahun atau 1 tahun lebih. Dan untungnya beberapa UKM yang sudah kami daftarkan mereknya dalam waktu proses 9 bulan, 10 bulan kurang, itu sudah keluar beberapa sertifikatnya. Jadi kami tidak bisa menjanjikan cepatnya, tapi kami memberikan mungkin nanti normalnya 10 bulan lah. Kalau di luar sana bisa 1 tahun gitu, seperti itu. Untuk keluarnya sertifikat HAKI-nya. Next, Pak. Nah, ini nanti boleh Bapak Ibu bisa konsultasi mengenai tadi yang Ibu Astika sampaikan, mengenai HAKI, halal, BPOM, dan NIB. Di sini ada kontak layanan, nomor kontak layanannya. Nanti bisa live chat juga langsung di Smesco ID. Dan perlu kami sampaikan, setiap program-program di Smesco itu pasti diupdate di Instagram Smesco Indonesia. Jadi Bapak Ibu silakan nanti follow Instagramnya supaya nanti bisa mendapatkan informasi-informasi juga. Karena beberapa program-program kami ini saat ini sangat saya lihat ya para UKM banyak antusiasnya gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan informasi mengenai program karena kita membuka akses itu secara online. Jadi misalkan ada program di Instagram nih, nanti di situ di template-nya itu sudah langsung ada link pendaftarannya. Nah, dan bagi UKM yang sudah mendaftar di smesco.go.id itu secara langsung mendapatkan newsletter dari Smesco baik mengenai program, baik mengenai seputar informasi UKM dan macam-macam. Next Pak, lanjut Pak. Yang terakhir. Nah, kalau untuk khusus HAKI, nah ini kontak saya. Jadi Bapak Ibu boleh screenshot nomor kontak saya ini, nomornya nomor cantik, nomor WA 0812 8 4 kali 5482. Nah, jadi WA boleh langsung untuk konsultasi mengenai pendaftaran hak merek. Mau nanya-nanya juga boleh. Kita sangat senang hati. Intinya kita akan memberikan atau mempermudah, mempercepat pendaftaran hak mereknya. Saya kira itu aja untuk materi. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Ertanto, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih paparan presentasinya Pak Roy. Semakin memperjelas dari apa yang disampaikan Bu Astika, teknik-tekniknya dan sebagainya. Ternyata apa yang ditanyakan di banyak chat yang sebelumnya yang sudah saya sempat catat, ternyata jawabannya sudah ada. Bagaimana kurasinya, bagaimana linknya, persyaratannya ada, sudah ada. Sehingga saya mempersilakan yang on-cam untuk bisa bertanya langsung kepada mereka berdua. Silakan Pak Ituk Nugroho. Bisa di-unmute? Belum unmute Pak kayaknya. Suara? Ya. Oke. Maaf, selamat siang. Suaranya sudah terdengar Bu, Bapak? Sudah terdengar Pak. Oh iya, terima kasih. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bapak Roy Sinaga, Ibu Astika Kasiro, dan Bapak Ertanto UNKI. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah dikasih izin untuk bertanya. Dan yang pertama, ini suatu keberkahan buat saya pribadi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ituk Nugroho.
berdomisili di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pelaku usaha kerajinan tangan, Pak. Khususnya produk unggulan saya kacamata kayu dan tas dari kayu. Nah, jadi nggak usah berpanjang-panjang, saya perkenalannya. Yang saya langsung mau tanyakan saja, karena tadi udah dijelaskan dari Bapak Astika, Bapak Roy, saya sudah mencatat, mungkin ntar saya lanjut di chat WA, atau bagaimana lewat email, segalanya itu sebenarnya udah saya catat sebelumnya. Ternyata waktu di sambutan semuanya sudah jelas gitu. Nah, yang saya tanyakan seperti ini aja, Pak. Proses kurasi, karena beberapa minggu yang lalu itu sebenarnya saya dapat kesempatan perwakilan dari Dinas UMKM-nya di Provinsi Banten, Bapak. Jadi cuman maaf nih, bukan saya mau ini, cuman yang nge-share informasinya saya tanyain terus, nggak ada kabar kelanjutan gitu loh. Nah, yang mau saya tanyakan seperti ini sekarang, mumpung ketemu Ibu yang berwenang dan Bapak Roy yang juga punya wewenang di Smesco, kalau nggak pakai dinas, apakah bisa saya pelaku UMKM yang sama mikro sekali ini, Bu, Pak? Gitu. Jadi lewat jalur apa gitu loh. Kalau kemarin itu sebenarnya kesempatan, cuman ya itu tadi kita kan nggak bisa masuk langsung karena memang dari Dinas Provinsi Banten. Nah, sekarang dalam kesempatan siang yang bagus ini, saya bertanya langsung saja, bisa nggak saya lewat jalur pribadi gitu loh, Bu? Dan bagaimana caranya? Oke, terima kasih Pak Terima kasih. Nugroho. Bisa Bu Astika barangkali yang menjawab, Ya. silakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Itu Nugroho. Ya. Memang kami terkonek untuk Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti semua produk-produk harus lewat dinas. Jadi enggak seperti itu. Jadi kami terkoneksinya, kita terhubung untuk melakukan kurasi kalau memang diinginkan sama dinas. Tapi apabila si UKM, Ya, Bapak kan di Ciputat ya, dekat lah dari Smesco. Silakan Pak datang aja, saya akan kurasi produknya langsung, saya akan memberikan masukan-masukan. Kalau memang sudah finishingnya sudah oke, udah kita sepakati, kita udah bisa langsung produk masuk, Pak. Kan tadi prosedurnya nggak rumit. Begitu lolos kurasi, Bapak saya minta nanti mendaftarkan ke data UKM kita, itu kan. Atau juga kita bisa, karena saya merupakan bagian juga dari UKM naik kelas, Bapak udah terhubung dengan data UKM naik kelas ya. Jadi dua-duanya Bapak bisa dapat informasi di data UKM naik kelas, Bapak bisa masuk ke data Smesco bisa gitu. Nah, Bapak sendiri juga bisa kita connect dua-duanya. Jadi Bapak bisa dapat informasi sebanyak mungkin nanti di data UKM kita, memanfaatkan data UKM dua-duanya nih dari sisi Smesco, dari data UKM naik kelas, Bapak udah daftar di itu formnya tadi kayaknya udah di-share ini. Nah, Bapak daftar kedua-duanya, kemudian Bapak tinggal datang ke kami. Kalau sudah oke pada hari yang sama, formulir pada hari yang sama kita berikan, Bapak udah tinggal masuk barang. Jadi memang kita tidak pakai prosedur yang sangat rumit. Kalau di daerah Jabodetabek ya datang ke kami aja, kita bisa langsung ngobrol ya, Bu, panjang ya? lagi Pak. Mungkin bisa langsung ya? Ya, bisa jadi pasarnya kemana. Karena gini, just info aja, kalau untuk kacamata dari kayu ini ada salah satu andalan kita. Kalau kemarin itu bukan kayu tanduk ya, kita ambil. Itu salah satu official merchandise kita khusus untuk menteri dan presidennya ya. Jadi tingkatannya level 1, level 2 memang kita ambil kacamata tanduk. Nah, kacamata kayu ini juga lagi tren. Jadi memang pasarnya sih sebenarnya lebih banyak diutamakan untuk ke pasar global sih sebenarnya Pak. Kalau orang Indonesia masih jarang ya yang menggunakan itu, tapi peminatnya rata-rata dari luar. Jadi Bapak taruh sampel di Smesco gitu kan, tapi kalau lokal beli itu diizinkan. Jadi Bapak nggak usah taruh beberapa jenis produk Bapak yang kira-kira best seller buat Bapak, kita akan bantu untuk display di Smesco. Tapi saya perlu melihat fisiknya dulu. Apakah saya mau boleh unjukin? Izin? Boleh saya Mungkin tunjukin kalau beberapa? ini kan mesti tentu ininya ya nanti ya. Ini Boleh Pak Eta propose ini Pak Eta sekalian. biar lihat fisiknya gitu boleh?
Cuman nggak boleh lama-lama, Pak. Oh ya, Silakan, Pak. sebentar kalau begitu saya ambil Oh, dulu, masih Pak. ngambil dulu. Saya kira nggak terlalu perlu, Pak. Oh Maksudnya ya, silakan. disampaikan tadi sudah dipersilakan sama Bu Astika untuk Ya. bisa langsung ke tempat. Maksudnya Bu Astika Berarti juga sudah besok ketemunya melayani. langsung ke Ibu Astika ya, Bu ya? Boleh, Pak, boleh. Insya Allah besok saya ada, nggak jadwal keluar kok. Oh iya, baik, Bu. Ntar kita lewat chatting dulu aja. Oke, Iya, terima baik. kasih, Pak Nugroho. Ya, terima Saya kira kasih. cukup ya. Mohon di-share nomornya ya, Bu ya. Ya, siap, Ya, Pak. terima kasih. Oke, yang kedua yang saya kasih kesempatan, terutama yang memang on cam ya. Jadinya silakan Bu Nur Flowers 72 untuk lebih dulu mempertanya. Silakan, Pak. Bu. Loh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaya, Pak, dari Sawah Besar. Yang saya ingin tanyakan ini, Pak, mengenai merek ya. Karena kan kebetulan saya ini pelaku usaha di bidang kerajinan tangan. Nah, kebetulan saya mempunyai brand itu Nur Flowers. Nah, ternyata ketika saya mengikuti pelatihan hak merek itu, nama Nur Flower itu sudah ada, Pak, gitu. Nah, apakah dibolehkan seandainya kami menambahkan merek Nur Flower 72 gitu? Apakah itu dibolehkan atau tidak gitu? Sementara Nur Flower sendiri sudah ada yang punya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita untuk mengetahui kalau seandainya kita mempunyai merek itu sudah ada gitu loh, Pak? Apa gitu yang kita cari biar kita tahu bahwa nama-nama tersebut sudah ada gitu. Ya mungkin itu saja, Pak, yang saya mau tanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Haya. Saya kira Pak Roy ya yang bisa menyampaikan, silakan. Pak. Terima kasih Ibu Nuriana. Jadi begini, yang pertama kan Nurhaya, ya. Nurhaya. Sorry, maaf Bu. Ya. Salam kenal Ibu. Iya, sama-sama Pak. Salam kenal. Apa yang pertama. Jadi begini Bu, Ibu kan sudah mengecek dengan Nur Flower itu sudah ada terdaftar, ya kan? Ibu mau menambahkan dengan 72. Ya, sebenarnya sih begini Bu ya. Beberapa alasan kenapa merek itu ditolak. Yang pertama itu karena memang mereknya sudah digunakan oleh orang lain. Terus yang kedua itu pelafalannya sama. Terus yang ketiga itu ada pemiripan baik satu kata atau dua kata dengan merek yang sudah terdaftar. Karena begini Bu, saya melihat ya, ketika pendaftaran merek ini memang kan sampai keluar sertifikat hakinya itu butuh proses kurang lebih 10 bulan sampai 1 tahun lebih, bahkan ada yang 2 tahun, ya kan? Misalkan merek Ibu nih daftar ke saya, nanti Bapak Ibu nanti disesuaikan aja ya dengan mereknya tersebut. Misalkan saya daftar dengan Nur Flower 72, ternyata sudah ada yang tadi yang menggunakan Nur Flower, kan begitu ya? Iya. Nanti di bulan pertama mungkin Bapak Ibu merek ini belum diapa-apain, maksudnya masih di pemeriksaan 1 masih aman-aman aja. Di pemeriksaan kedua itu kan sudah diposting di websitenya Bu, diposting di website Haki, jadi semua umum bisa melihat. Nah, umum bisa melihat, misalkan saya yang punya merek tadi Nur Flower itu, wah ini kan mirip dengan merek saya nih, gitu loh. Jadi orang lain yang mempunyai merek mirip dengan Ibu melampirkan surat kepada Dirjen Haki, loh ini merek saya mirip loh gitu. Nah nanti Dirjen Haki itu akan membuat sidang. Dirjen Haki akan membuat sidang bahwa memberitahukan kepada Ibu Nurhaya, ini ada Bapak ini bahwa dengan merek dia. Nah, nanti Ibu akan mengajukan bantahan. Oh enggak, ini merek saya. Akhirnya terjadi surat menyurat seperti itu. Yang mungkin kemungkinan besar juga nanti Ibu bisa kalah. Padahal sebenarnya banyak huruf. Seperti contohnya kemarin itu
Dia punya merek itu yang didaftarkan itu Atmani, Alpha Tango Mama Alpha November India. Ini nanti untuk semuanya ya, biar ada pemahaman aja kepada Bapak Ibu yang ikut Zoom ini, biar nanti tidak ulang lagi. Itu yang didaftarkan adalah Atmani. Nah, yang terdaftar di merek itu ada merek Armani. Armani itu perusahaan besar fashion. Nah, ini kelasnya sama, kelas fashion, kelas 25. Si Armani dengan Armani kan tentu beda, Bu. Armani itu pakai T, terus Armani pakai R. Ini beda nih, pelafalannya juga beda. Cuma mirip-mirip. Mirip-mirip kan, Armani dengan Armani, cuma beda T sama R. Nah, ini Atmani ditegur dari perusahaan Armaninya. Akhirnya Armani ini ditolak. Gitu. Sudah beda huruf aja masih bisa. Apalagi ibu yang benar-benar Nurflower, cuma ditambahkan 72, ini sangat riskan untuk didaftarkan. Nah, ini nanti buat mungkin karena ini pertanyaan yang sama juga akan terjadi dengan pertanyaan ibu-ibu yang lain. Makanya Pak Hertanto ini saya tekankan supaya jangan terulang lagi pertanyaannya. Bisa aja didaftarkan, tapi resikonya nanti ditanggung oleh si pemohon, ditanggung oleh ibu. Kalau ditolak, Smesco tidak ini, karena yang memeriksakan bukan Smesco, Bu, tapi Dirjen Haki. Gitu. Banyak juga sih yang memang yang ngotot-ngotot terus. Sampai pagi ini masih ada yang ngotot. Saya mau tetap Pak daftarkan ini Pak, tolong dibantu. Terus saya katakan nanti kalau ditolak risikonya kepada Bapak ya, saya bilang. Siapa? Jadi kalau udah ditolak itu pembayaran tadi yang 500.000 itu akan hangus. Semacam kita buang-buang duit gitu loh, Bu. Karena kan pembayarannya di awal, bukan di setelah keluar sertifikatnya, bukan. Gitu. Jadi pembayarannya sebelum diterima atau ditolak gitu loh, Bu. Nah, yang kedua pertanyaan Ibu tadi, di mana mencek merek ini sudah terdaftar atau merek-merek yang sudah terdaftar? Ibu bisa mencek tadi di googling aja, Bu, cek merek di Google, cek merek itu aja, nanti akan keluar di situ linknya pangkalan data kekayaan intelektual Haki ataupun websitenya DJGIP. Nah, di situ nanti merek-merek yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya sih kita semuanya bisa online lah Bapak Ibu. Nanti kalau Ibu mau konsultasi, tadi udah saya kirimkan nomor WA saya, nanti saya kirimkan lagi di chatting akhir chatting ini gitu lah Bu. Saya kira itu aja Bu Nurhaya ya dan Bapak Ibu yang lainnya. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak sama lagi karena kemarin itu di Kominfo juga pertanyaannya sama-sama semua dari awal sampai akhir. Begitu juga karena memang mungkin beda-beda merek ya. Si Ibu kan Nurflower. Yang penanya yang kedua mereknya ABC. Yang penanya ketiga mereknya sama juga kasusnya. Saya kira itu aja. Oke, Pak Roy. Saya kira cukup jelas Bu Nurhaya. Sama-sama Bu. Ya. Jadi, apa namanya, unik bukan hanya dari sisi tulisan, tetapi dari lafaz juga. Betul. Silakan Pak Anton Antoni berikutnya. Silakan melakukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak Hertanto, Bu Astika, sama Pak Roy ya. Alhamdulillah nih semenjak saya dari tahun ya sebelum COVID lah ya, gitu ya. Alhamdulillah saya ada beberapa pertanyaan. Semenjak saya gabung dari UNK ya, UMKM naik kelas sampai hingga sekarang, saya juga perkenalan dulu, nama saya Anton Fatoni, saya dari UMKM Mikles, itu dari Citerep, Bogor, Pak Roy sama Bu Astika, Mas Hertanto. Pertanyaan saya gini, saya ada beberapa pertanyaan. Saya memang UMKM yang memproduksi bahan kimia untuk home care, laundry, antiseptik, sama otomotif detailing gitu ya. Dan saya sudah juga mempelajari dari OSS yang lama hingga OSS sekarang. Saya sudah NIB, alhamdulillah sudah Haki juga. Terus kemarin ada self declare terkait sertifikat halal, alhamdulillah saya juga sudah punya KBLI satu lagi untuk obat tradisional yang namanya aromaterapi Mikles Care gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, saya pengen tahu terkait saya kan banyak beberapa produk gitu yang saya jual, itu bagaimana untuk izin edar atau
kita bilang RIPKD gitu ya, atau sertifikat PKRT, atau tadi Bu Astika bilang kalau di PIRT itu ada CPPOB apa-apa gitu untuk cara penanganan olahan yang baik. Kalau saya bagaimana cara buat produk yang baik gitu ya. Nah, itu pertama. Sedangkan di NIB yang terbaru itu sudah nongol. Apakah nomor tersebut bisa saya cantumkan di semua produk saya dan bisa langsung diedarkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait sertifikasi PKRT yang tadi saya juga bilang di NIB itu sudah ada ya dengan nomor izin masing-masingnya. Tapi saya harus kalau nggak salah gitu itu ada legal kes apa untuk terkait sertifikasi PKRT atau RIPKD ya. Yang kedua. Yang ketiga, apakah UMKM itu harus berbadan hukum, bentuknya misalnya CV atau PT dengan produk yang saya punya juga. Kebetulan tadi saya bilang saya alhamdulillah sudah haki, ada beberapa saya juga udah sertifikat halal untuk yang obat tradisionalnya. Tadi saya bilang mungkin saya bisa berkolaborasi nanti ya, bisa masuk ke Kimia Farma dan lain-lain, tinggal packaging saya juga coba kemas dengan baik. Itu aja sih paling Pak Hertanto. Terima kasih Pak Roy dan Bu Astika. Ya, terima kasih Pak Anton Fatoni. Bu Astika barangkali bisa memberikan komentarnya, silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Anton Fatoni. Kalau kita bicara izin Bapak sampai PKRT, itu kita samakan kalau untuk makanan itu PIRT ya Pak. Jadi PKRT sama PIRT itu levelnya sama. Itu hanya dikeluarkan sama Dinas Kesehatan. Jadi di Kementerian Kesehatan ya jatuhnya kan. Tapi kalau Bapak bicara mengenai izin edar, itu tidak suka itu harus lewat BPOM. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak taruh produknya di Smesco, tadi saya sebutkan, kami hanya persyaratkannya tidak rumit-rumit dulu, karena kan kita mengumpamakan UKM naik kelas itu satu persatu nih izin yang harus kita urus gitu kan, nggak harus langsung harus BPOM. Kalau kita kerjasama dengan pihak lain, misalnya kayak Kimia Farma tadi, mau nggak mau ya berarti yang kita pilih adalah yang BPOM aja. Tapi kalau untuk Bapak masuk ke Smesco, PKRT cukup Pak gitu. Nah, tapi kalau Bapak misalnya berkeinginan untuk kita bantu pemasaran lebih luas lagi, Bapak harus tetap ngurus izin edar ke BPOM. Nah, di tempat saya juga ada di bagian lain kami, kalau Pak Roy ini di bagiannya untuk pendaftaran haki, di tempat saya juga ada staf kami bernama Mbak Linda. Mungkin kesempatan lain dari ini UNK ini mungkin kita bisa menghadirkan dari BPOM, kemudian dari staf kami juga teknisnya. Mungkin BPOM ini lebih global ya. Tapi gimana cara pendaftaran kayak Pak Roy tadi kan sebenarnya kalau bicara haki kan harusnya dari Kemenkumham. Tapi dari Pak Roy karena sudah diberikan kewenangan untuk menjelaskan teknis, jadi kami nggak berteori lagi nih, langsung praktek. Nah, di tempat kami juga untuk BPOM nanti dibantu sama Mbak Linda, karena memang keluhan dari para pelaku UKM untuk mengurus izin BPOM ini sangat rumit. Bahkan mereka beberapa UKM ya kita ngobrol di sini aja ya bahkan beberapa UKM kami bilang bahwa itu bukan izin edar tapi izin edan gitu kan, kami ngurusnya udah dari berapa tahun yang lalu nggak selesai gitu kan. Nah, kami udah diskusi juga sama BPOM, kesulitan-kesulitan yang dialami sama UKM kita, keluhan-keluhannya udah disampaikan. Makanya sekarang ini kenapa Smesco berani menjamin kita mempercepat dan mempermudah, tapi bukan mempermurah. Karena kami mendapat satu orang khusus yang memang menangani untuk Smesco. Jadi kalau ada kesulitan apapun, si orang inilah yang kita tanya terus-terusan. Kemudian memang sedikit kendala di BPOM ini adalah antara pelaku UKM dan industri besar itu sama tempat pendaftarannya. Kemudian sistem mereka FIFO, first in first out. Jadi siapa yang mendaftar dulu itu didahulukan. Misalnya Bapak masuk nih, Pak Anton masuk, kemudian file sebelumnya ternyata udah masuk nih dari Unilever. Nah, mungkin mereka akan memproses dulu nih dari Unilever sendiri. Makanya agak lama karena Bapak kedua setelah Unilever misalnya kan. Jadi industri besar lainnya tuh sama. Makanya kenapa kami bilang untuk mengurus BPOM-nya mending lewat kami aja, kami bantu karena kami terobosnya langsung pusat. Nah, kalau untuk di pusat, terutama juga misalnya mau makanan, mau herbal, nah yang deputi yang berhubungan sama produk tertentu, itu kita kontak terlebih dahulu. Tolong ini diutamakan. Kita memasukkan nama sekian banyak, kita masukkan ini prioritas.
Nah, prioritas inilah yang akan dikunjungi dari BPOM pusat. Ini salah satu contoh. Misalnya, salah satu UKM kita ngurus izin BPOM. Kita kasih nama dulu nih, kita masukkan nama dulu. Ini prioritas, kita selalu bilang ini adalah prioritas. Nah, dari pusat nanti akan membuat istilahnya, meskipun Bapak jauh dari pusat, maksudnya misalnya di Bogor gitu kan, pakai Zoom virtual dengan dari BPOM dari pusat. Jadi udah diberikan arahan dulu nih, oh Pak ternyata kurang ini Pak, kurang ini, kurang itu. Nah kemudian surat rekomendasi itu turunnya dari pusat menuju ke daerah gitu, ke di kabupaten kota. Nah ini sudah diperiksa oleh pusat, tinggal nanti dari daerah Bogor mungkin tinggal verifikasi seperti itu Pak. Jadi kami atas dulu yang kami senggol dari atas dulu nih Pak, gitu kan? Karena beberapa keluhan dari UKM kami yang terutama berada di daerah, kok kami lama ya respon dari BPOM-nya daerah kami tuh lama, kami nggak surat rekomendasi kami, apa kekurangan kami belum dapat info nih sampai hari ini, meskipun udah datang ke rumah, udah dilihat gitu kan. Jadi kita pakai virtual Zoom Pak dengan pusat seperti itu. Kenapa kami bisa menjamin kami lebih cepat gitu. Kenapa kami berani menjamin? Karena sudah tertuang semuanya di kesepakatan kami dengan Smesco dengan BPOM seperti itu. Jadi kalau Bapak memang tadi tujuannya adalah pasarnya untuk Smesco aja, PKRT kami terima. Tapi kalau Bapak mau pemasaran lebih luas, saya sarankan izin BPOM, Pak. Izin BPOM nanti dibantu sama staf kami, Mbak Linda. Smesco, Pak, ngobrol-ngobrol sama Mbak Linda. Oke, Pak Hertanto, mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Ya, saya kira sudah cukup jelas ya, Mas Anton ya. Jadi Alhamdulillah Pak, alhamdulillah jelas banget. Jadi makanya itu yang sempat tadi Bu Astika bilang, karena alhamdulillah dengan saya juga gabung dengan UMK naik kelas tuh ya banyak banyak sampai detik ya, ibaratnya produk yang tadinya awal mungkin ecek-ecek gitu ya, sekarang sudah banyak orang melihat lah. Apalagi saya juga sudah haki, maka tadi Bu Astika bilang alhamdulillah itu cukup membantu sekali ya Bu. Saya juga kepengen yang tadi Ibu bilang nggak cuma di PKRT atau taruh di Smesco doang. Memang saya juga belum display kebetulan Bu. Saya juga sudah masuk anggota Smesco juga. Mungkin tadi insya Allah lah saya coba atur untuk ke BPOM dan lain-lainnya itu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Anton. Sebelum berikutnya yang diberi kesempatan yang buka kameranya lebih dulu. Siapa? Mas Edi, Mas Firman, buka kameranya dulu. Oke. Barangkali ada yang lain yang perlu raise hand. Ya, oke. Pak Firman Edi, silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya kepada Pak Roy atau Bu Astika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja sebenarnya Pak. Saya ini usaha saya songket tenun, asli Riau ya Pak ya. Itu yang saya mau tanya. Satu, saya pernah coba dulu mengajukan di Pekanbaru, cuma kan sampai sekarang kan belum. Nah, maksud saya ini sebenarnya berapa lama ya Pak ya pengurusan haki itu sampai kita dapat sertifikat, khususnya untuk tenun songket. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, apa perlu ada kurasi Pak? Artinya gini, saya pernah dulu mengikuti kurasi yang diadakan oleh Bank Indonesia cabang Pekanbaru Pak. Dan itu di Hotel Pangeran. Cuma waktu itu emang kami nggak dapat sertifikat bahwa kami mengikuti kurasi dari Bank Indonesia gitu loh Pak. Nah, yang ketiga itu daerah kami khususnya Pekanbaru, Riau, itu kemana Pak sebenarnya pengurusan untuk haki ini biar lebih cepat, bisa langsung ke Smesco pusat atau dari daerah sini? Saya rasa mungkin ini aja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firman Edi. Ada beberapa memang tadi yang sudah disampaikan Pak Roy, tapi mungkin untuk mempertegas kembali, tapi Pak Roy tadi juga pesan jangan berulang-ulang. Silakan Pak Roy mungkin bisa menanggapi dari Pak Firman Edi. Silakan Pak. Khususnya di songket Pak. Baik, selamat Pak Firman Edi. Salam kita orang Sumatera juga Pak. Dari Pekanbaru. Jadi begini Pak, yang pertama, berapa lama pengurusan sampai keluar sertifikat hakinya?
Kalau di Smesco itu memang paling cepat 10 bulan. Dan biasanya sih normalnya sih 10 bulan sampai 1 tahun. Mungkin kalau di luar beda-beda sih Pak. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi saya melihat sih masih paling cepat Smesco ya 10 bulan. Itu proses setelah dokumennya ataupun pendaftaran selesai, kan begitu. Nah, yang kedua, Bapak kalau mau daftar haki melalui Smesco, boleh. Jadi kesayanya boleh seluruh Indonesia. Bahkan yang dari Aceh juga ada, dari Papua ada yang sudah daftar ke saya. Bahkan dari Solok, UKM dari Solok, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, itu sudah kita daftarkan sekitar 50 KM untuk pendaftaran mereknya. Jadi Bapak nggak perlu mencari apa namanya, bisa aja sih konsultan yang di daerah Pekanbaru, daerah segitu. Cuma saya bilang tadi kalau kita memang mau apa ya, mau lebih hemat, karena kita instansi pemerintah ya, kita belum bisa membantu fasilitas pembiayaannya, tapi kita bisa memberikan pelayanannya, jasanya gratis. Jadi Pak Firman ataupun Bapak Ibu yang lainnya mendaftarkan mereknya, cuma bayar 500.000, itu pun langsung dibayarkan ke Dirjen Haki, bukan ke Smesco ataupun ke saya gitu loh. Mungkin kalau Bapak nanti boleh ngecek nanti di daerah Pekanbaru situ ada konsultan hak merek, biayanya berapa, mungkin di atas 3 jutaan Pak gitu loh. Karena pasarannya sih 4 jutaan lah gitu. Tapi beda-beda memang. Tapi yang pasti Bapak Firman dan Bapak Ibu yang lainnya bisa mengecek biayanya langsung di website resmi Dirjen Haki. Itu terpampang di situ 500.000 buat UKM, 1,8 buat umum. Nanti ada terpampang di situ. Jadi Smesco dalam hal ini tidak mengambil profit, tidak ada bagi hasil ataupun hasil yang atau profit lah gitu. Jadi free jasanya gitu. Nah mungkin banyak pertanyaan tadi saya baca di kolom chat. Saya sampaikan juga seperti itu. Untuk mendaftarkan haki, boleh langsung ke saya. Saya akan senang hati untuk memberikan jawaban, mengarahkan, dan langsung mendaftarkan serta memprosesnya semua. Seperti itu, Pak dan Bapak Ibu. Makasih Pak Hertanto. Makasih Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Firman, terima kasih. Kita lanjutin lagi. Pertanyaan berikutnya dari Pak G7. Silakan Pak G7 untuk menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Saya cuma mau bertanya sama Pak Roy ini, Pak. Saya pemilik haki merek dagang Ebes ya, sudah terdaftar. Nah, jika ada produk saya yang menggunakan nama tersebut, langkah apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Gitu aja sih. Terima kasih semuanya. Oke. Ya. Gimana tadi Pak? Pak, pertanyaannya kurang jelas. Bisa diulang? Iya, saya sudah punya merek haki, terdaftar di haki. Produk saya bakso Malang ya, sudah hampir 5 tahun jalan. Dan ternyata di luaran sana ada juga yang menggunakan merek yang sama tuh. Terus langkah-langkah saya gimana Pak selanjutnya? Jadi tadi saya jelaskan Pak ya. Di awal juga sudah saya jelaskan, cuma mungkin beda skenarionya. Jadi misalkan nih Bapak yang sebagai yang punya merek pertama sekali, misalkan katakanlah mereknya ABC, kan begitu. Terus 2 tahun kemudian ada yang mendaftarkan merek ABC, ya kan? Nah, merek yang sama, berarti kan Bapak kan komplain harusnya, ya kan? Komplain, dan komplainnya ini memang harus memperhatikan juga Pak, mulai dari penulisannya ataupun mirip-miripnya sama enggak. Yang kedua itu kelasnya sama enggak. Misalkan produk Bapak itu kelas bakso, ternyata merek ABC ini produknya fashion, Bapak nggak boleh untuk menegur dia. Jadi kalaupun sama produknya, misalkan sama-sama makanan, berarti kan kelasnya sama Pak. Misalkan produk Bapak itu bakso produknya, si yang mendaftarkan ABC satu lagi itu produknya adalah mie ayam, itu masih satu kelas 30. Jadi Bapak bisa memberikan surat teguran kepada Dirjen Haki. Nanti bagaimana kita untuk menegur surat teguran ini, ada di akun atau aplikasi
yang kita punya, Pak. Jadi kalau Bapak dulu daftarnya melalui dinas atau gimana, Pak? Atau daftar sendiri? Langsung ke Depkumham, Pak, waktu itu langsung. Nah, kalau ke Kemenkumham berarti akunnya ada di sana, Pak. Ya, biasanya sih Bapak sih harus ke sana lagi atau memberikan melalui email kepada Dirjen Hukum HAM, Pak. Oh, ini merek saya, tahu aja. Merek saya ini sudah terdaftar semenjak 5 tahun yang lalu. Dan kenapa ini bisa ada terdaftar merek ABC ini gitu loh. Tapi biasanya begini, Pak ya. Kalau merek ABC tadi yang Bapak mau tegur ataupun mau komplain itu, dia selama proses pendaftaran itu 10 bulan, tidak ada teguran dari Bapak, itu terus sudah keluar sertifikatnya, itu kemungkinan besar nggak bisa lagi, Pak. Jadi merek kita itu harus sering kita cek juga, Pak, walaupun merek kita sudah terdaftar. Nah, bagaimana cek merek kita yang sudah terdaftar? Seperti yang saya bilang tadi, bisa dicari di googling, cek merek aja. Cek merek, sudah langsung ada nanti websitenya, Bapak tinggal masuk ke situ. Oh, ternyata kalau kita cek di situ, Pak ya, tidak semua merek itu sudah terdaftar. Ada yang dalam proses statusnya, ada dalam pengumuman. Nah, mungkin kalau sudah terdaftar merek ABC yang Bapak lihat tadi itu, Bapak nggak bisa lagi ngapa-ngapain, Pak. Karena waktu 10 bulannya sudah masa dia uji coba, ada komplain apa enggak gitu. Tapi kalau masih dalam proses, berarti masih dalam waktu 10 bulan. Belum 10 bulan, Bapak masih bisa komplain gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Jadi pengawasan merek juga dari yang punya merek juga ya, Pak? Bukan otomatis dari Dirjen Haki ya? Iya, makanya tadi saya bilang kan di awal kan, yang pengawasan merek yang didaftarkan itu mulai dari Dirjen Haki, pemeriksaannya, terus dari si yang punya merek juga. Walaupun gitu. Kita sudah keluar sertifikatnya, Pak ya? Ya, walaupun Bapak sudah keluar sertifikat, tetap aja nanti Bapak juga mau ngasih, kalau Bapak tidak komplain, ya Dirjen Hakinya juga nggak komplain. Atau mungkin kelasnya beda. Bapak yang lihat itu mereknya, dia produknya apa? Sama, Pak. Semuanya sama. Cuman dari logonya aja yang beda. Logo dan pewarnaan logo dan penulisan warna mereknya yang beda. Tapi sudah terdaftar atau masih proses? Itu saya belum cek, belum tindak lanjut lebih dalam gitu. Makanya kan saya mau tahu dulu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan gitu. Ya. Kalau dia masih dalam proses, Bapak bisa langsung mengirimkan email kepada Dirjen Haki bahwa ini merek ini punya saya, kok diambil orang lain, gitu aja bahasanya. Terus yang kedua itu kalau sudah terdaftar, tentunya sertifikatnya sudah keluar. Ya, Bapak nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak, gitu. Gitu. Saya kira begitu aja, Pak, yang saya sampaikan. Nanti kalau ini kita bisa diskusi via langsung telepon atau WA boleh. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Roy, karena ujung-ujung yang terakhir harus kita sendiri yang ikut mengawasi bisnis kita. Betul, Pak. Oke. Sebelum kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya, kita akan menyaksikan dulu sebuah produk iklan. Ini adalah produk craft dari anggota UMKM Naik Kelas. Oke, kita lanjutin. Masih ada 2 pertanyaan. Saya beri kesempatan kepada Pak Erwin, Landbox, untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Erwin.
Masih unmute Pak Erwin. Ya, oke. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Hertanto. Selamat siang Ibu Astika dan Pak Roy serta teman-teman pelaku usaha yang lainnya. Ada dua pertanyaan sebenarnya saya tujukan ke Ibu Astika. Tapi sebelumnya mohon maaf Bu, sudah jelas suara saya? Sangat jelas, sangat jelas. Ya, baik. Terima kasih. Kalau saya lihat dari penjelasan Ibu Astika tadi berkenaan dengan produk ya Bu ya, karena memang sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Erwin, produk saya merek dagangnya adalah Lion Box. Jadi saya punya produk Malbi kemasan kaleng Bu. Jadi Malbi ini memang khas di tempat saya Palembang, Sumatera Selatan. Itu saya kemas maklon di Cibinong dengan produk kemasan kaleng. Nah, alhamdulillah produk kami juga sudah memenuhi syarat yang seperti Ibu tampilkan tadi. Tapi hanya saja permasalahannya kalau di slide Ibu Astika tadi hanya mencantumkan makanan kering. Sedangkan kalau Malbi ini kan seperti rendang ya Bu ya. Dia agak sedikit semur kental seperti itu tapi kemasannya kaleng. Kalau secara izin BPOM MD halal dan lainnya itu sudah terbit semua. Nah, pertanyaan saya, apakah produk kaleng ini juga bisa ikut kurasi ke Smesco atau hanya produk makanan kering saja, Bu? Seperti itu. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, saya juga memantau kegiatan karena juga saya sudah follower Smesco juga dan beberapa instansi kementerian yang lainnya. Bahwasanya Smesco nanti bakal ada acara juga Bu di Juli awal itu Inabayer B2B2G ya. Nah, apakah itu juga ini sedikit menyimpang juga sih dari topik kita, tapi karena ada Ibu Astika mungkin bisa membantu menjawab juga. Apakah kita juga bisa ikut sekalian di kurasi dalam kegiatan tersebut Bu untuk yang di Inabayer? Dua pertanyaan itu Ibu Astika. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Mari silakan Bu Astika. Oke, makasih Pak Tanto. Pak Erwin, sepertinya kita sudah pernah ketemu dan Bapak pernah memberikan sampel ke saya dalam satu kegiatan di Jakarta. Kalau Bapak ingat, saya sudah mencoba produknya dan itu enak. Kalau untuk masuk ke Smesco tidak harus makanan kering, Pak. Jadi makanan memang sudah sertifikatnya juga sudah lengkap, tapi minimal untuk makanan basah itu 6 bulan ya Pak SPED-nya. Jadi kalau 6 bulan masa SPED-nya kita udah terima, tapi kalau udah berupa kaleng saya udah yakin itu udah di atas 6 bulan. Kita berkontak lebih lanjut untuk ditaruh di Smesco sebagai untuk promosi. Itu saya udah tes foodnya udah saya coba. Kemudian kalau untuk Inabayer memang kita ada kegiatan kita di bulan Juli dan bulan Oktober nih kegiatan besarnya Smesco. Itu dengan Inabayer di mana program ini adalah mempertemukan para pelaku UKM dengan buyer dan juga mempermudah semua urusan-urusan dengan misalnya gini, menghadirkan UKM yang sudah terkurasi. Nah, di dalam pemberitahuan situ kan ada PIC-nya ya Pak, ada kontaknya 0812 sekian, Bapak mendaftar lewat itu, kemudian itu akan otomatis ada kurasi, di mana Inabayer itu tim kuratornya terdiri dari Bu Herlina juga dari Hipindo ya. Nah, itu kalau misalnya Bapak dapat di situ, Bapak kontak yang terdaftar di situ, nomor itu, karena PIC-nya itu Pak. Nah, ini event yang memang cukup besar yang akan diselenggarakan. Mudah-mudahan masuk ya Pak dalam kurasinya. Nanti saya juga sounding lah ke Ibu Herlina. Kalau Malbi itu udah di Smesco-nya sudah oke gitu. Nah, kemudian program besar lagi kalau Bapak ngikutin Instagramnya Smesco, Indonesia Digital Marketing. Di situ juga ribuan, kalau dulu 3.000 ya Pak untuk sekali UKM untuk masuk untuk mendengarkan IDM itu. Kesempatan memang 2 hari itu, tapi
membuka kesempatan para pelaku UKM mau maklun, mau menghadirkan produknya, kemudian mencari pasar yang lebih luas lagi. Di situ Pak ajangnya gitu kan, dan masing-masing di PIC itu sudah ada. Kalau untuk yang bulan Oktober Indonesia Digital Marketing itu udah ada Mbak Dela di situ sebagai PIC dari Smesco. Kemudian kalau untuk di Juli, silakan Pak untuk Ina Buyer, itu program yang besar, itu kolaborasinya banyak itu Pak, beberapa ini ya, dengan kementerian, Bank BI, dan semua yang terlibat di dalamnya Pak. Silakan langsung Pak, jangan daftar lama-lama, karena kan sortiran ini ya udah dekat ya Pak, tinggal bulan Juli nih pelaksanaan. Dari saya itu aja Pak Erwin, sukses ya Pak untuk produknya. Terima kasih. Ya, saya kira cukup Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, di chat itu ada survei dari UMKM Naik Kelas. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengisi survei, itu tentunya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas termasuk mengiklan-iklan produknya dalam Zoom semacam ini. Jadi tadi ada produk-produk craft itu adalah mereka yang sudah mengisi hasil survei dari UMKM Naik Kelas. Mohon kepada Bapak Ibu yang menginginkannya atau anggota UMKM Naik Kelas untuk mengisi form yang sudah di-share di chat room. Silakan diangkat ke atas sedikit, di situ ada chat room untuk mengisi form survei. Ya, kita lanjutin. Sebelum saya menunjuk kepada siapa yang akan selanjutnya bertanya. Oh, ini ada iklan lagi. Silakan. Kami yakin memanfaatkan bahan alami adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bahan natural dapat terurai baik di alam, sehingga kita juga turut berikhtiar menjaga bumi. Zahara Natural. Kosmetik natural bukan sekedar untuk kecantikan, namun juga merupakan cara otentik dalam menjaga kesehatan. Zahara Natural, inspired by Sunnah. Ya, itu salah satu dari Zahara Natural. Saya kasih kesempatan untuk yang membuka kameranya lebih dulu ya, supaya memastikan bahwa yang bertanya siapa. Apakah Bu Enas, apakah Bu Agustin, ataukah MD? Ya, silakan Bu Agustin. Silakan disampaikan apa yang ingin ditanyakan. Bapak sebenarnya nggak bisa on cam, saya lagi. Oh, ya gitu aja nggak apa-apa, nggak kelihatan kok. Ya, yang penting bahwa kita melakukan Zoom ini ada orangnya, bukan robot. Saya mau tanya ke Bu Astika ya. Yang di fashion tadi kan disebutkan hanya batik Bu ya. Sedangkan saya kan punya produk EcoPrint gitu. Dan EcoPrint saya sudah punya brand mereknya, yaitu yang August EcoPrint, yang Gusco itu Bu ya. Terus untuk produk EcoPrint ini ada beberapa kriteria Kak Bu kalau untuk kurasi? Mungkin ada standar bahan kainnya atau gimana? Terus apakah nanti kurasinya itu masih berupa kain lakaran atau sudah berbentuk apa ya, produk yang ready to wear? Kan di EcoPrint kan banyak, ada bisa ke kaos, ke nanti kan produk turunannya juga banyak. Itu aja sih Bu, apa yang harus dipersiapkan agar produk saya bisa nampang di Smesco intinya. Terima kasih Pak kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Agustin. Bisa langsung aja Bu Astika, silakan. Ya, oke. Terima kasih Bu Agustin. EcoPrint memang sudah naik daun dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih tetap diminati. Cuma memang kita memang harus juga punya ciri khas dari EcoPrint. Karena kalau memang EcoPrint, mungkin kalau Bu Agustin datang ke Smesco, mungkin terutama untuk Jawa Barat ya, Ibu masuk ke Pavilion Provinsi Jawa Barat, itu memang sudah terlalu banyak untuk EcoPrint. Dan Ibu harus mempunyai ciri khas di luar yang sudah masuk. Kemudian EcoPrint ini kan itu kan hanya teknik untuk ini ya, untuk diterapkan ke fashion ya. Nah ini juga seharusnya Ibu harus sudah memilih, karena kan EcoPrint itu ada berbentuk bahan, ada berbentuk fashion pun terbagi, itu ready to wear untuk wanita, untuk pria,
atau nanti berupa baju kaos gitu, atau bisa difungsikan juga untuk household gitu juga bisa, apakah sarung bantal, pelak meja, ataukah misalnya nanti ibu bikin pouch, bikin apa dari ecoprint tersebut. Nah, harus ada tema yang diusung yang berbeda dengan teman-teman UKM lainnya, karena kami memang harus memiliki ciri khas dari si UKM tersebut, sehingga kalau kita melihat ecoprint yang dimaksud, kita bisa membedakan ecoprintnya, oh ini pasti punya Bu Agustin nih gitu kan, beda di teman-teman yang lain, karena teknisnya pasti sama, semua membuat ecoprint sudah ada. Jadi mungkin nanti saya lihat ya Bu, untuk lebih ke motif dari ecoprint sendiri, kemudian fungsional dari ecoprint sendiri harus ada tema. Misalnya kalau ibu bikin pouch, saya khusus ecoprint yang membuat pouch dari ini atau membuat tas. Nah, benar-benar nanti ibu membuat itu benar-benar tas dari berbagai macam ukuran, dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Tapi semuanya temanya tas, nggak boleh yang lain-lain. Tapi kalau udah ibu main di taplak meja gitu kan, atau misalnya ibu udah main di fashion, benar-benar kita hanya spesifik ibu cuma boleh masuk ke Smesco yang fashion aja. Misalnya ready to wear untuk wanita, ya udah ready to wear untuk wanita punya Bu Agustin satu-satunya. Jadi kita protect yang lain-lainnya untuk tidak di-display dengan motif yang sama. Seperti itu Bu jawabannya. Jadi harus ada tema yang diusung, tematik yang diusung dari Bu Agustin sendiri. Kalau ecoprint ya memang itu pewarnaan alam, memang itu memang diminatin baik di dalam maupun di luar. Gitu. Itu aja Pak Hertanto, saya serahkan kembali. Ya, saya kira cukup jelas. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas waktu dan kesempatan untuk memberikan atau menghadiri acara Jumpinar ini, dan ini sangat cukup penjelasannya dan aplikasinya, eksekusinya bisa secara online. Saya kira seluruh Indonesia dari anggota UNK naik kelas bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan langsung dengan pihak Smesco dari Bu Astika dan Pak Roy, dan juga dari pengurus UNK naik kelas, karena Bu Astika dan Pak Roy ada di dalamnya. Untuk itu, saya minta kepada Bu Astika untuk memberikan closing statement-nya, atau Pak Roy memberikan closing statement-nya sebelum acara ini kita akhiri. Terima kasih. Bu Astika atau Pak Roy yang memberikan closing statement-nya? Bu Astika aja. Ya, silakan Bu. Oke, untuk closing statement dari saya, para pelaku UKM jangan tetap semangat dalam melakukan usahanya, produk-produknya kami siap untuk membantu pemasaran, baik untuk pasar lokal maupun pasar global. Dan urus perizinan terlebih dahulu agar dapat akses pasarnya bisa lebih luas lagi. Tidak saya cukup Pak Herratus. Itu. Ya, terima kasih Bu Astika. Sebelum kita akhiri, saya minta kepada Pak Raden Dedi dari UMKM Naik Kelas Kalimantan Utara. Pak Raden Dedi, bisa on cam Pak? Pak Raden Dedi dari UNK Kalimantan Utara. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, berarti acara ini bisa kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada semua peserta Jom, kepada Bu Astika sebagai narasumber, dan Pak Roy Sinaga. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala pengetahuan supaya UMKM Naik Kelas Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak dan Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Astika, Pak Roy, dan ya Pak Hertanto ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.